kalian semua bermimpi Indonesia akan lolos Piala Dunia. Menurut saya mimpi itu ketinggian. Ya, boleh bermimpi tapi tetap harus menginjak bumi, melihat realita. Ya. Sintayong sendiri tidak berani menargetkan lolos Piala Dunia. Karena memang di grup C itu sangat berat. Untuk lolos sebagai peringkat 4 aja berat. Ya, jadi saya ingatkan kalian semua, kalau mimpinya terlalu tinggi ya siapkan tisu yang banyak. Ya, ini mau saya bedah ya, saya jelaskan, saya analisa ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pertandingan di grup C. Ya. 5 September sebentar lagi tim Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi, yang mana pertandingan itu dilaksanakan di Arab Saudi. Arab Saudi sebagai tuan rumah. Ya, pertandingan ini sangat penting karena jika Indonesia mampu menahan Arab Saudi, ya kalau menang mustahil lah ya. Menahan aja itu akan menjadi kekuatan ya, akan menjadi penyemangat untuk laga-laga berikutnya. Ini saya klasifikasikan, saya jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pertandingan pertama Indonesia lawan Arab Saudi ya. Yang pertama, dari segi ranking FIFA saja kita sudah kalah jauh. Ya, karena memang ranking FIFA kita ini paling bawah. Ya. Lalu dari segi pengalaman, ya, Indonesia ini jauh sekali dibanding Arab Saudi. Tahun 2022 dalam penyisihan grup Piala Dunia, Arab Saudi itu mengalahkan Argentina 2-1. Ya, saat itu Argentina ada Lionel Messi. Bayangin. Ya. Argentina aja kalah sama Arab Saudi. Ya, jadi para pemain yang waktu itu mengalahkan Argentina itu masih banyak yang bermain saat melawan Indonesia nanti. Ya. Kemudian dari segi strategi ya atau sektor pelatih, jelaslah Indonesia juga kalah jauh lawan Arab Saudi. Pelatih timnas Arab Saudi itu Roberto Mancini. Ya, dulu mantan pemain hebat Italia dan sekarang juga menjadi pelatih hebat. Ya, untuk saat ini sudah tingkat dunia. Sementara pelatih Indonesia ini pelatih lokal Korea Selatan, Sintayong. Ya, nah ini adu strategi ini juga akan tidak berimbang ya. Karena tingkat kemampuan atau pengalaman pelatih juga sangat jauh ya antara Roberto Mancini dibandingkan dengan Sintayong. Nah, kemudian dari susunan pemain ya, Indonesia berusaha untuk mampu mengimbangi ya kontestan lain di grup C ini. Ya, karena kalau memang tidak diimbangi ya nanti akan jomplang ya, Indonesia akan menjadi lumbung gol. Ya, kalau tidak diimbangi dengan perekrutan pemain-pemain asing masuk timnas Indonesia. Ini susunan pemain saat Indonesia nanti akan menghadapi babak ketiga kualifikasi zona Asia. Rata-rata pemainnya itu adalah pemain-pemain asing ya. Ini saya bacakan, saya kasih tahu ya siapa saja. Di penjaga gawang Indonesia akan dijaga oleh Martin Paes. Ya. Di pertahanan atau back ada Jay Itzes, Mees Hilgers, Justin Hubner. Itu di pertahanan. Lalu di sektor tengah itu Kevin Dick, Tom Haye, ya, Jairo Riddlewald, Calvin
Verdong. Ya, lalu di bagian penyerang itu ada Ragnar, Ole Romani, dan Rafael Struijk. Ya, ini adalah jelas tim Belanda. Ya, tim Belanda cabang Indonesia. Ya, apakah dengan skuad atau susunan pemain seperti itu mampu mengimbangi Arab Saudi? Mari kita lihat bersama. Kalau mampu, ya wajar, karena kan ini memang pemain-pemain dengan stamina, skill, ya dan lain-lain, standarnya Eropa, bukan standar Asia lagi. Tapi kalau sampai jeblok atau kalah, ya malu-maluin, begitu kira-kira. Oke, mari kita saksikan Merdeka. Oke guys ya, jadi ini video yang kedua, dimana sebelumnya saya juga mereaksi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak berpeci merah ini, ya. Sama seperti video sebelumnya, dia juga dengan nada-nada pesimisnya mengatakan timnas Indonesia tidak mungkin akan lolos ke Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan di video yang ini sama juga, dia mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak akan mungkin menang melawan Arab Saudi, ya. Dia bahkan memvonis bahwa itu adalah hal yang mustahil, ya. Jadi bapak ini menurut saya sudah bertindak layaknya yang maha kuasa, ya. Jadi dia seakan-akan sudah bisa tahu bahwa Indonesia nanti tidak akan mungkin bisa menang atas Arab Saudi, ya. Dengan alasan-alasan yang dia sampaikan bahwa Arab Saudi pada edisi Piala Dunia sebelumnya pernah mengalahkan Argentina, ya. Meskipun Argentina juara Piala Dunia, dan itu menjadi alasan logis bagi bapak berpeci merah ini bahwa ya mustahil timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, karena Arab Saudi saat ini bisa jadi atau mungkin saja akan diisi oleh pemain-pemain yang pernah mengalahkan Argentina, ya. Nah guys, kalau menurut pandangan saya justru bagus, ya, kalau Arab Saudi masih memakai pemain-pemain lama mereka, pemain-pemain senior, ya itu menurut saya udah tenaga-tenaga tensi, ya, tenaga-tenaga sisa yang nanti akan melawan Indonesia dengan tenaga-tenaga muda yang segar bugar. Dan semoga Indonesia bisa memberikan atau mengimbangi perlawanan dari Arab Saudi. Lalu yang berikutnya dia juga mengatakan, bapak berpeci merah ini ya, bahwa pelatih Arab Saudi itu kelas dunia, ya, Roberto Mancini. Dan dia bandingkan dengan Coach Sintayong yang menurut dia itu masih pelatih lokal Asia. Jangan salah loh, sekelas Sintayong itu bisa atau pernah membawa tim Korea Selatan menang atas Jerman di Piala Dunia juga, ya. Jadi kalau menganggap bahwa Roberto Mancini lebih berkelas daripada Sintayong, ya belum tentu juga. Dan kita semua nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari nanti. Bisa jadi saat laga perdana timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, timnas kita mampu memberikan perlawanan yang bagus, yang sengit untuk bisa mengalahkan Arab Saudi. Jadi kesimpulan saya bahwa bapak berpeci merah ini ya sama seperti orang yang udah takut duluan, udah gemetar duluan, udah merasa kalah duluan, padahal belum bertanding. Oleh karena itu, kita harus percaya diri, harus optimis, dan juga kita harus memberikan dukungan yang positif juga dong untuk timnas kita, agar apa yang kita keluarkan kata-kata yang positif itu bisa menjadi doa dan kekuatan bagi timnas kita. Memang betul Sintayong tidak berani untuk menargetkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ya. Tetapi saya yakin itu hanya kata-kata yang dia ungkapkan ke media, tapi dalam hatinya dia punya ambisi untuk bisa meloloskan Indonesia, ya. Jadi cukup dengan hasil nanti yang akan membuktikan, bukan dengan kata-kata dari Coach Sintayong. Ya, jadi itu mohon kita semua bisa memahami akan hal itu.
Tanpa menyalahkan PSSI, Liga Indonesia atau pemain-pemain yang bermain di Indonesia, pemain-pemain lokal kita khususnya, sebenarnya ada hal yang janggal sebenarnya kalau udah begini ya. Soalnya PSSI kan mencanangkan yang bermain di Piala AFF itu adalah pemain-pemain liga lokal yang tidak terpanggil di ronde 3 ya. Jadi mungkin orang-orang yang bermain di Liga Indonesia ya. Tapi aku jadinya mikir gitu loh, kalau misalnya begini nanti berarti jatah pemain-pemain liga lokal ini hanya untuk di AFF doang dong. Sekuat apapun mereka berusaha, tetap susah dong mereka menggeser pemain-pemain senior ini kan. Jadi bayangin aja misalnya nanti ada yang bersinar, misalnya back lah, seorang back bersinar di Piala AFF gitu, tetap aja mereka akan susah menggeser misalnya J.I. Jazz, atau misalnya nanti Kevin Dix sudah masuk atau Matt Hilgers sudah masuk, gimana mereka bisa menggesernya? Sedangkan mereka hanya punya pengalaman bermain di liga lokal, sedangkan senior-seniornya ini udah bermain di Liga Italia, Liga ya, apalagi Kevin Dix rumornya kan ke Liga Italia, apa Liga-Liga Belanda, Liga satunya gitu. Gimana mereka bisa berkompetisi secara sehat gitu di level senior gitu? Pasti kalah terus mereka kan. Ya ada contohnya Bang, itu siapa namanya back Persija yang sekarang main di senior, Rizky Ridho tuh. Tapi Rizky Ridho itu kan gara-gara, coba kan ini PSSI terus memanggil pemain diaspora terus kan, misalnya Kevin Dix atau Matt Hilgers dah, atau dari pemain siapa dah antar yang masuk nih, udah pasti Rizky Ridho itu udah pasti tergeser juga posisinya karena dia kalah kualitas gitu. Bukan menyalahkan pemain diasporanya juga, itu bukan, itu karena memang hak mereka juga, mereka itu punya hak untuk membela Indonesia gitu, dan mereka aku anggap juga memang kalau udah warga Indonesia ya warga Indonesia. Cuman masalahnya nanti kan jadi yang nggak sehatnya gitu, pemain liga lokal kita apapun sekuat apapun prestasi mereka, karena liga Indonesianya itu ibaratnya kualitasnya masih di bawah, ya susah mereka untuk majunya gitu, karena kualitasnya sudah terlalu jauh. Liga Serie A sama Liga Indonesia, Liga Belanda ke Liga Indonesia sudah terlalu jauh itu gapnya gitu. Bukan masalah PSSI-nya juga, karena memang kalau nggak dengan pemain diaspora ya gimana juga kita bisa masuk ke ronde 3 Piala Dunia ini kan, atau lolos semifinal Piala Asia. Itu hal yang tidak mungkin karena dengan SDM pemain sepak bola kita di Liga Indonesia. Jadi aku berpikir gimana kalau misalnya anak-anak muda ini dikirim ke luar negeri gitu, misalnya kayak SAD dulu atau Primavera. Tapi masalahnya yang SAD juga kemarin gagal semua kan. Tapi itu bisa kita bikin sebagai contoh lah, dimana kegagalannya atau mungkin mental pemain-pemain yang kurang, ya itu bisa jadi bahan contoh kita lah, itu kenapa bisa gagal gitu. Tapi kalau misalnya ini dibiarkan terus, nanti begitu pemain liga-liga lokal kita hanya akan mentas di Piala AFF aja. Sehebat apapun mereka di AFF U19, U23 gitu, nggak akan ada gunanya. AFF senior nggak akan ada gunanya karena gap mereka udah terlalu jauh. Tetap mereka nggak bisa ngegeser pemain yang senior, pemain seniornya yang udah main di Liga Italia, Liga Belanda. Dan aku nggak ada menyalahkan diaspora, nggak ada menyalahkan PSSI, karena ini memang culture shocknya juga kan, kita memang tiba-tiba begini gitu, emang udah terlalu jauh gapnya gitu. Buat pemain-pemain liga lokal juga biar mereka tahu standar untuk masuk timnas itu sekarang ya seperti itu. Pemain-pemain yang mereka saingi itu ya pemain-pemain dari Liga Italia, Liga Belanda, ya rata-rata ya begitu. Harus mau tidak mau mereka harus menguatkan mental dan skill mereka juga, ya latihannya diperbanyak lagi mau nggak mau gitu. Tapi kalau buat jangka panjangnya, kalau ini dibiarkan terus ya lama-lama ya liga lokal kita ya lama-lama nggak akan kemana-mana. Ya hanya mentas di AFF aja. Kayak U19 ini nih yang juara AFF ini, gimana mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain senior yang bermain di senior itu kan. Misalnya udah ada yang main di Serie A, Liga Belanda, yang pemain-pemain diaspora yang akan masuk juga lah misalnya gitu. Ada kiper hebat nih di AFF, waduh nggak ada kebobolan, tapi yang jadi saingannya Martin Paes, misalnya nanti Martin Paes main di Como kan udah sulit itu gitu. Itu yang sebenarnya concern aku gitu. Tapi aku nggak ada menyalahkan siapa-siapa ya, karena misalnya kita contoh lah Brazil, Argentina atau negara-negara Amerika Latin lah ya, produk mereka ya dari liga lokalnya mereka, tapi memang mental pemain mereka udah siap gitu. Jadi ada terus regenerasinya. Jadi sepak bola di kita itu gimana gitu. Maksudku aku punya ide yang seperti itu ya. Mungkin kita bisa mencontoh SAD atau Primavera, atau teman-teman atau senior-senior atau siapapun yang punya ide, tolonglah dituangkan gimana nih caranya biar pemain-pemain kita ini bisa berkembang gitu. Jangan hanya stuck di AFF, dipakai di AFF tapi nggak bisa masuk ke senior gitu. Thank you guys ya. Oke guys, jadi apa yang dikhawatirkan oleh abang ini adalah pemain-pemain lokal kita ya, dengan adanya pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain keturunan ini, jadinya mereka kurang diberikan kesempatan untuk bisa, atau peluang mereka sangat tipis sekali untuk bisa masuk
ke timnas senior, ya. Nah, saya ingin bertanya kepada abang ini, ya, apakah pemain-pemain lokal kita nanti atau pemain-pemain untuk AFF nanti sudah sanggup bertanding atau sudah siap mental mereka untuk main di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga? Ya, katakanlah ya saat ini kalau memang toh kita permasalahkan pemain naturalisasi atau keturunan, coba dibayangkan kita nggak memakai mereka. Lalu kemudian yang nanti bertanding atau melawan Jepang, melawan Australia, melawan Arab Saudi adalah pemain-pemain Liga 1 atau pemain-pemain lokal. Saya yakin 1000% kita nggak bakalan menang. Ya, karena kualitas untuk pemain-pemain lokal kita saat ini itu belum menjamin atau mereka belum bisa atau cukup mampu untuk bertanding di level Asia dan level dunia. Berikutnya, jangan menganggap bahwa skuad inti kita ini hanya dipenuhi oleh pemain-pemain naturalisasi. Di situ ada ya pemain-pemain seperti Rizky Ridho, pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi, Pratama Arhan, Yaakob Sayuri, dan pemain-pemain Indonesia yang lain. Jadi tidak sepenuhnya, tetapi ada juga pemain-pemain asli dari Indonesia. Indra Safri lebih baik dari STY. Dengan gelar juara AFF U19 ini, Indra Safri layak menggantikan Coach Sintayong di timnas senior. Ya kira-kira kayak gitulah kata-kata yang akan terucap dari mulut Bung Towel ya mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan gitu. Dan para teman-temannya, para lokal pred. Setelah malam hari ini, Timnas U19 Indonesia mampu memastikan gelar juara ASEAN Boys Championship Under 19 setelah di final mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0 lewat gol dari Jens Raven pada babak pertama. Gelar juara pada malam hari ini tentu menjadi gelar juara kedua bagi Timnas U19 pada kompetisi level ASEAN AFF U19 setelah pertama kali menjadi juara pada tahun 2013 yang juga dilatih oleh Coach Indra Safri. Ya, jadi memang pendekatan yang dipakai Coach Indra Safri pada malam hari ini memang pendekatan permainan defensif ya. Terlihat pada babak kedua full defensif, bahkan ball possession sampai 60-40 untuk Thailand gitu. Tapi terbukti pendekatan permainan defensif yang diterapkan sama Coach Indra Safri membuahkan hasil. Karena ketenangan dari Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, dan juga Alvarez Buffon mengawal ini belakang timnas Indonesia. Tercatat ya hanya 1-2 kali lah lewatnya. Tapi selebihnya pemain belakang timnas Indonesia tampil solid. Kredit tersendiri gue kasih buat orang ini, Jens Raven. Bener-bener permainannya pinter banget. Kalau orang-orang dari kemarin bilang di semifinal tuh kayak ngeliat Jens Raven tuh kayak ngeliat Gonzales waktu 2010. Gue sepakat, gue setuju karena pergerakan tanpa bolanya, positioningnya bener-bener top banget. Tinggal diasah lagi karena dia masih muda. Dan apresiasi juga buat Coach Indra Safri yang kembali menorehkan sejarah menjadi juara di level ASEAN. Emang dari awal udah gue bilang kalau Coach Indra Safri ini memang kalau udah di level ASEAN mah gak ada obatnya. Mainnya biasa aja, mainnya cenderung jelek, gak bagus, tapi tau-tau sampai final, tau-tau juara gitu aja. Karena memang beliau ini kita harus akui merupakan pelatih lokal terbaik lah saat ini. Dan memang faktor lucknya, faktor keberuntungannya dari beliau ini cukup gede gitu. Jadi gue gak kaget kalau kita bisa juara AFF U19 ini di bawah asuhan Coach Indra Safri. Karena memang Indra Safri itu ya kalau soal ASEAN mah udah tamat lah, udah gak ada lawannya. Dari mulai AFF U19 2013, AFF U23 2018, SEA Games 2022 di Kamboja, dan malam hari ini AFF 19. Jadi memang ya udah sepak bola ASEAN tuh udah tamat di tangan Indra Safri. Jadi kalau nanti di akhir tahun di AFF mau bikin tim B, gue rasa Coach Indra Safri bisa sih dikasih kesempatan buat megang tim B yang berlaga di AFF, karena tim A-nya berlaga di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia di bawah Coach STY gitu. Dan juara malam hari ini juga membuktikan bahwa kalau kita bersinergi antara Coach Indra Safri, Coach Nova, dan juga Coach Sintayong bersinergi dengan formasi yang sama, 3-4-3, 3 back di belakang, hasilnya ada. Jadi mari kita nikmatin kemenangan timnas malam hari ini, dan semoga kedepannya juga terjalin terus sinergi dari antara 3 pelatih ini. Top, selamat timnas U19 Garuda Muda. Semoga di kualifikasi AFC juga bisa tampil baik dan lolos ke AFC. Tapi lolos sih karena lawannya nggak terlalu berat. Coach Indra ini udah kalau kelompok umur udah nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya, betul. Udah nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Dua orang ini pernah meremehkan Sintayong.
Dan itu ku-reaction di VT-ku yang lama. Akhirnya viral, dan setelah itu mereka nggak pernah kritik Sintayong lagi. Hari ini mereka muncul dengan membawa komentar ya, Indra Safri layak menukangi senior karena katanya nggak ada obatnya. Ya, secara tidak langsung kalau layak menukangi senior berarti gantikan Sintayong kan? Oke, ku tanggapi ya. Nggak ada obatnya kalian bilang kan? Cek data dulu ya. Indra Safri itu nggak pernah menang lawan Park Hang-seo ya. Nggak pernah menang lawan Park Hang-seo. 2019 SEA Games ketemu 2 kali. Di penyisian grup ya. Nggak bisa ngalahin, imbang 1-1. Di final kena bantai sama Park Hang-seo 3-0. Nah, beberapa bulan kemudian setelah SEA Games kan jumpa lagi sama Vietnam di kualifikasi Piala Asia ya. Park Hang-seo juga kalah Indonesia ya. Nah, makanya ketika 2023 kemarin juara SEA Games kan, Indra Safri ngomong apa di conference ya? Dia bilang, saya bersyukur dan saya respect dengan Vietnam di bawah Philippe Troussier katanya gitu. Lebih soft katanya gitu. Kenapa dia ngomong kayak gitu coba? Karena dia takut sama Park Hang-seo gitu loh. Jadi dia seolah-olah bilang tim Vietnam yang Park Hang-seo lebih kasar kan gitu. Takut. Jadi obatnya yang pertama Park Hang-seo nggak bisa ngalahin Indra Safri. Nah terus itu kan juara tuh 2019, juara AFF ngalahin Thailand. Dan setelah itu di kualifikasi Piala Asia selain jumpa Vietnam kan jumpa Thailand. Menang di AFF di kualifikasi Piala Asia lawan Thailand dibantai 4-0. Oke. Kalau kita balik lagi ya runut ke belakang 2014 kena bantai Uzbekistan, kena bantai Uni Emirat Arab di Piala Asia. Jadi jangan kalian bilang Indra Safri nggak ada obatnya, banyak obatnya ya. Dia di Piala Asia itu belum bisa berbicara banyak ya. Lawan Park Hang-seo pun belum bisa dia. Kalian bilang pula layak untuk menukangi timnas senior. Pikir-pikir dulu ya Bung ya. Sehatkan dulu data kalian, baru kalian bisa bilang Indra Safri layak untuk pelatih timnas senior. Itu menurut pendapatku ya. Salam Di Matteo. Nih jadi ya. Gak bisa apa nih orang-orang nih gak mancing-mancing gue ya. Gue tuh sebenernya udah males bahas-bahas begini. Ini orang juga pernah komen ya di video gue ya. Pokoknya dia ngebanding-bandingin prestasi Sintayong sama Indra Safri. Sekali lagi ya, gue sangat respect sama siapapun pelatih lokal. Kalau misalnya dari kemarin gue ngata-ngatain Safri ya, karena gue kritik, gue gak ngatain. Ngapain gue ngatain? Gue ngeritik doang karena gameplaynya jelek. Lu semua pada setuju kok kalau gameplaynya jelek. Cuma ya menang. Pertanyaan gue satu dah buat lu pade. Lu sebagai penonton bola, yang lu lihat apa sih sebenarnya? Hasil, juara, trofi. Ya gue tahu ya kalau misalnya kita nonton bola atau kita ngedukung tim itu ya tujuannya satu, juara. Coba kan gimana cara perjalanan ke juara itu ya kita juga lihat dong. Lu mau emang nonton tim yang bertahan total, main asal-asalan, passingnya nggak jelas, tapi karena banyak faktor dia bisa jadi juara. Namanya bola itu bundar guys. Belum tentu main bagus jadi juara, atau sebaliknya belum tentu juara mainnya bagus. Faktanya adalah emang Sintayong belum pernah ngasih trofi buat timnas kita. Trofi bentuk piala ya. Tapi kalau misalnya dibilang Sintayong gak berprestasi, salah besar. Sekarang gue tanya dah pada sama lu ya. Siapa yang gak sabar nonton timnas senior? Setiap timnas senior habis main, terus lu nunggu berbulan-bulan. Lu pada bilang September lama banget sih, Oktober lama banget sih. Kalau misalnya timnas diasuh sama Sintayong tuh gak berprestasi, gak mungkin lu pada mau nonton. Gak mungkin lu pada mau nungguin berbulan-bulan, antusiasnya gede, itu gak mungkin. Dan yang paling penting gak mungkin Bung Toel ya mengkritik Sintayong terus lu pada gak suka Bung Toel, gak mungkin kan. Kalau misalnya emang faktanya Sintayong tuh jelek, gak mungkin. Udahlah nih gue sekalian mau mengedukasi lu pade. Prestasi dalam bola itu bukan cuma sebatas piala, tolong ya. Kalau misalnya kayak gitu ya, tim-tim kecil, tim-tim mediocre gak bakal ada fansnya dong, gak bakal ada penontonnya dong. Dan fakta bahwa kita satu-satunya negara Asia Tenggara yang ada di round 3 kualifikasi Piala Dunia, apakah itu bukan prestasi adik-adik? Tolong ya adik-adik ya, jadilah penonton yang wise, yang bijak, oke? Oke guys, saya pribadi kurang setuju atau kurang sepemahaman ketika Coach Indra Safri dan Coach Sintayong ini diadu atau dibanding-bandingkan. Ya, biarkanlah mereka dengan tugas, fungsi, dan porsinya masing-masing. Indra Safri untuk timnas kelompok U dan Coach Sintayong untuk timnas squad atau squad inti ya, timnas senior kita. Jadi ya udah, tidak perlu kita mempersoalkan atau mempermasalahkan. Dan sekarang kita menginginkan agar Indra Safri menggeser posisi Sintayong lalu kemudian menjadi pelatih dari timnas senior.
biarkanlah atau berikanlah kesempatan kepada Coach Sintayong ini untuk membawa timnas Indonesia berlaga nanti di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan itu kita bisa lihat seperti apa permainan timnas kita nanti. Karena selama ini apa yang kita perhatikan, kita lihat dari Coach Sintayong, dia membawa hasil yang positif bagi timnas kita. Ya, prestasi yang menurut saya cukup oke, cukup keren saat ini adalah kita sebagai perwakilan dari Asia Tenggara, satu-satunya negara yang lolos sampai ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Itu bukan Malaysia, bukan juga Thailand, bukan juga Vietnam, dijuluki atau disebut-sebut sebagai kingnya ASEAN. Tapi negara kita, Indonesia, itu dibawa kepelatihan dari Sintayong. Dia juga kemarin berhasil membawa timnas U23 kita sampai masuk babak semifinal untuk Piala Asia, guys. Bahkan berhasil mengalahkan timnas dari negara asalnya, yakni Korea Selatan, di babak 8 besar. Ini kan sesuatu yang perlu kita apresiasi, perlu kita syukuri, dan kita perlu memberikan kesempatan lagi kepada Sintayong untuk bisa memberikan kita kemajuan, memberikan kita prestasi, kita peluang untuk menjadi yang lebih baik. Ya, jadi hentikanlah pemikiran-pemikiran Anda yang saat ini untuk mencoba memprovokasi atau membanding-bandingkan antara Sintayong dengan Indra Safri. Biarkanlah mereka bekerja dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oke guys, sekali lagi mari kita dukung dan doakan untuk timnas senior kita agar nanti bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya akhir-akhir ini kebanyakan di konten-konten saya mereaksi tentang dunia bola, guys, ya, khususnya sepak bola. Ya, karena saya merasa semangat nih, ya, timnas kita lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan besar harapan mereka bisa sampai ke Piala Dunia. Namun apabila mereka gagal atau mereka tidak sampai pun, saya juga tetap bersyukur, tetap berterima kasih. Yang penting kita punya mimpi, punya harapan bahwa timnas kita bisa. Jangan belum bertanding, belum juga untuk bermain, kita udah pesimis, kita udah nyerah duluan. Wah, kita pasti kalah. Kita udah vonis nanti lawan yang menang, kita kalah, mustahil menang. Nah, itu tidak boleh kita mengatakan seperti itu atau berpikiran seperti itu. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu bisa menjadi doa bagi timnas kita dan mereka akan beneran kalah. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.